Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai statistika pada jenjang sekolah menengah pertama kelas 7 semester 2. Nah, tampilan ini disusun oleh kelompok 10 dari Tadris Matematika kelas 6C. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa peraturan dalam pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu berdoa sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melakukan presensi di link Google Form terlebih dahulu, kemudian memperhatikan serangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung, serta siapkan alat tulis untuk menjawab pertanyaan interaktif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik. Topik yang pertama yaitu tentang analisis data, dan topik yang kedua yaitu tentang penyebaran data. Masuk ke topik yang pertama yaitu analisis data, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu, atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram, sehingga mempermudah proses menganalisisnya. Nah, untuk contoh satu kita lihat ada yang namanya diagram batang. Nah, kita perhatikan gambar tersebut, itu adalah tampilan dari diagram batang, di mana diagram tersebut menunjukkan hasil tangkapan ikan pada tahun 2003 sampai 2008 dalam hitungan ribuan ton, yang berarti setiap tingkatan itu menunjukkan ribuan ton. Kita lihat pada tahun 2003 itu berada pada tingkatan 3, berarti pada tahun 2003 hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 3000 ton. Nah, berdasarkan diagram batang tersebut, tentukanlah urutan yang A, urutan hasil perikanan yang paling sedikit, B, urutan hasil perikanan yang paling banyak, C, kesimpulan penurunan dan kenaikan yang paling tinggi terjadi. Nah, untuk jawabannya yang A itu pada tahun 2000, urutannya yaitu tahun 2004, tahun 2006, tahun 2003, tahun 2005 dan 2008, dan terakhir tahun 2007. Ini dapat kita lihat dari ketinggian dari masing-masing tabel ataupun diagram, sehingga di situ akan menunjukkan, karena yang A ini dari yang paling sedikit, berarti kita lihat yang paling rendah terlebih dahulu sampai yang terakhir yang paling tinggi. Kemudian yang B urutan dari yang paling banyak. Nah, sama seperti yang A tadi, kita lihat diagram yang mana yang mempunyai yang paling tinggi sampai kepada yang terakhir yaitu diagram paling rendah. Dari situ kita temukan bahwasanya urutannya adalah tahun 2007, 2005 dan 2008, tahun 2003, tahun 2006, dan terakhir tahun 2004. Nah, kesimpulannya dari diagram batang di bawah tersebut dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah itu dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Nah, sebaliknya hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5000 ton. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2005-2006, yaitu mencapai 1500 ton. Dan kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006-2007 yang mencapai 2500 ton. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu tentang diagram garis. Nah, dapat kita lihat itu adalah bentuk dari tampilan dari diagram garis, di mana diagram garis tersebut menunjukkan banyaknya siswa di kelas 8 SMP ceria dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2007 sampai 2013. Nah, banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut.
banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Nah, silakan jelaskan jawabannya ini. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita lihat bahwasanya pada tahun 2007 itu menunjukkan banyak siswa adalah 100. Sementara pada tahun 2012 menunjukkan jumlah siswa adalah 160. Nah, kalau kita hitungkan, tidak benar bahwasannya banyak siswa perempuan kelas 9 di SMP Ceria pada tahun 2007 itu lebih banyak dari tahun 2012. Karena banyak siswa perempuan kelas 9 di tahun 2007 adalah 55 siswa, berasal dari 55% daripada 100. Dan tahun 2012 banyak 64 siswa, berasal dari 40% dari 160. Nah, jadi banyak siswa perempuan kelas 9 di SMP Ceria tahun 2012 itu lebih banyak daripada tahun 2007. Nah, untuk contoh 3 adalah diagram lingkaran. Nah, kita lihat di situ adalah tampilan dari diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran tersebut menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas sebesar 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Nah, flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Nah, kita lihat di situ musik berisi 20% dari flash disk, foto 20% dari flash disk, data buku ajar 40% dari flash disk, lainnya 10% dari flash disk, sementara kosong adalah 10%. Nah, jika kereta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik kereta masih mencukupi? Nah, untuk menjawab itu kita lihat bahwasanya data flash disk yang kosong itu adalah 10%. Nah, flash disk kereta sendiri berkapasitas 400 MB, 4000 MB. Nah, 10% dari megabyte itu adalah 400 MB, sehingga tidak cukup untuk menampung buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Nah, jika kereta tidak ingin menghapus file foto, file data atau buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Nah, kita ketahui file musik itu berisi 20% mengisi 20% dari kapasitas flash disk, sehingga file musik yang harus dihapus supaya mencukupi file baru adalah 50% dari file musik. Karena 50% dari file musik berarti 10% dari total kapasitas, yaitu 400 MB. 400 tambah 400 sama dengan 800 MB, sehingga cukup untuk dimasukkan buku ajar baru. Kemudian kita akan belajar mengenai pengukuran data. Nah, pengukuran data itu sendiri yang pertama terdiri dari ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu merupakan suatu ukuran untuk melihat di mana suatu data itu terpusat. Ukuran pemusatan data biasanya digunakan untuk menyatakan data secara keseluruhan. Nah, terdapat beberapa ukuran pemusatan data, di antaranya adalah rata-rata atau mungkin sering kita dengar min, median, dan modus. Nah, kita lihat pada tabel di sini, kita lihat penjelasan daripada min. Nah, kita lihat pada tabel di atas itu menunjukkan curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Diketahui bulan Januari curah hujannya 207,11, sampai bulan Desember curah hujannya itu 271,26. Nah, di situ kita disuruh mencari rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Nah, rata-rata itu adalah salah satu ukuran pemusatan data yang perhitungannya itu dilakukan dengan cara membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data, sehingga ditemukan rumus X sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, penyelesaiannya
Diketahui bahwasanya rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014 itu adalah tadi 20,11 ditambah itu dijumlahkan semua mulai dari bulan Januari sampai Desember, sehingga dan dibagi dengan banyak data, yaitu bulan Januari sampai Desember berarti menunjukkan ada 12 data, sehingga kita dapatkan 1724,57 dibagi 12, sehingga min dari data tersebut adalah 143,71. Nah, jadi rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen adalah 143,71 mm di tahun 2014. Dalam satu kumpulan data, ada kalanya terdapat satu nilai data yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada nilai-nilai yang lainnya. Nah, ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan data, itu akan mempengaruhi nilai dari rata-rata tadi. Kemudian kita akan belajar mengenai median dan modus. Nah, median sendiri apa? Median itu adalah nilai tengah dari suatu kelompok data. Sementara modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, kita lihat gambar di pojok kiri atas. Di situ ada deret bilangan 5, 7, 9, 13, 17, 21, 23, 27, 29. Nah, kalau kita mencari median, kita tinggal mengurutkan saja. Kita tinggal cari yang mana tengah dari deret tersebut. Nah, di situ kita menemukan bahwasanya median data tersebut itu adalah 17. Kita langsung menemukannya karena itu adalah data ganjil. Nah, untuk data genap biasanya kita akan menemukan nilai tengahnya itu adalah terdiri dari dua bilangan. Nah, untuk mencari median jika pada data genap yang nilai tengahnya itu ada terdiri dari dua bilangan, maka kita tinggal mencari rata-rata atau min dari dua bilangan tersebut, sehingga dalam kasus tersebut kita jumlahkan 24 tambah 28, kemudian kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya yaitu 26 itu adalah median dari data tersebut. Nah, kemudian di sini ada permasalahan, tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Nah, perolehan skor penyanyinya yaitu ada 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, dan 145. Nah, penyelesaiannya yaitu kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Nah, setelah diurutkan dibagi menjadi dua bagian yang sama, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Nah, urutannya yaitu 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, dan terakhir 205. Di situ diurutkan mulai dari yang terkecil terlebih dahulu menuju ke yang terbesar. Nah, karena itu merupakan data genap, maka mediannya itu terdiri dari dua bilangan, sehingga kita cari min dari dua bilangan tersebut, sehingga ketemu mediannya adalah 140. Sementara untuk modus itu adalah bilangan yang sering muncul. Nah, pada data tersebut bilangan yang paling sering muncul itu adalah 160, karena 160 itu muncul dua kali, sementara bilangan yang lain muncul satu kali. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data, di mana penyebaran data itu merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, untuk jangkauan itu merupakan selisih dari nilai data tertinggi dan nilai data terendah suatu kumpulan data. Sehingga apabila kita mengurutkan data dari yang terendah dengan melambangkannya dengan X1, X2, X3 sampai Xn, maka dapat kita rumuskan ketiga ukuran penyebaran data tersebut sebagai berikut. Yaitu jangkauan itu adalah Xn min X1. Nah, untuk permasalahannya pada tabel tersebut dapat terlihat ukuran panjang ular sanca. Nah, jangkauannya itu kita tinggal mengurutkan nilai terkecil sampai menuju nilai terbesar. Nah, kemudian kita hitung
dengan cara nilai terbesar itu dikurangi nilai terkecil, di mana 18,5 dikurangi 5 itu sama dengan 13,5 kaki. Kemudian kuartil. Nah, kuartil itu merupakan nilai yang membagi data ke dalam 4 bagian sama besar. Nah, terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 itu disebut jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil ini juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Nah, untuk kuartil itu dapat kita lihat bahwasanya kuartil itu membagi data ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, di situ kan kita lihat 18 sampai 23 itu masuk 18 21, 24 29, 30 30, 36 39. Nah, untuk pembaginya itu disebut dengan kuartil. Kalau di situ kita dapat 2 pembagi, 2 bilangan, itu kita sebut kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga dan Q2. Nah, untuk kuartil 2 itu nanti didapatkan apabila ada satu nilai tengah ataupun median dari data tersebut. Nah, kalau untuk jangkauan interkuartil itu dapat kita lihat adalah selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, di sini terdapat pertanyaan interaktif. Nah, silahkan dari teman-teman semuanya untuk mengerjakan daripada pertanyaan interaktif tersebut. Lalu nanti kumpul untuk sebagai latihan soal. Oke, baiklah, terima kasih. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan mampu membantu pembelajaran daripada teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.